Halo, saya Wida Krisna Mahendra, saya siswa 7A1 Hukum dengan NPM nomor 18 12 00000046. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Dimulai dari bab 1 pengertian hukum. Untuk Immanuel Kant, keseluruhan syarat yang punya dalam kehendak kelas dari orang yang satu mampu dalam menyesuaikan diri pada kehendak bekas yang telah dimiliki orang lain. Kehendak bebas maksud saya. Kemudian unsur, ciri, sifat, jenis, dan tujuannya. Unsurnya unsur hukum yaitu suatu peraturan mengenai tingkah laku masyarakat. Kemudian diadakan badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, bersifat tegas. Kemudian ciri-cirinya adanya perintah dan larangan. Kemudian perintah dan larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. Sifatnya mengatur dan memaksa, tegas. Jenis hukum material, publik, perdata, formal, dan tata negara. Tujuannya adalah untuk menjamin keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk menjamin kepastian hukum. Kemudian kita berlanjut ke bab kedua, pengertian media massa atau pers dan hukum media. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi yang bersifat umum. Media massa harus diterbitkan secara periodik bersifat umum. Jenis media massa ada dua, yaitu media massa yang diterbitkan secara tidak periodik seperti buku, pamflet, dan papan reklame. Kemudian yang diterbitkan secara periodik seperti koran, radio, TV, dan lain-lain. Kemudian pengertian pers. Pers adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti press. Yang dimaksud dengan pers adalah cetak, penyiaran secara tercetak. Pengertian pers menurut UU Pers nomor 40 tahun 99, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, dan mengolah, menyampaikan informasi lebih baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pokok dari hukum media adalah pokok di bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Ruang lingkupnya, hukum pers berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, aturan mengenai publikasi, dan fundamental pengaturan HAM. Ruang lingkup di Amerika Serikat sering perkembangan zaman pers yang menjadi alat propaganda menjadi melindungi rakyat dari tindakan propaganda pemerintah. Kemudian batasan istilah hukum media. Hukum komunikasi segala sesuatu yang mengatur tentang berbagai masalah penyiaran. Hukum media, hukum yang mengatur tentang ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Pengaturan pers atau media. Pertimbangan umum atau publik. Negara harus melindungi kebebasan berpendapat. Bisnis, pengelolaan bertujuan untuk profit. Reformasi hukum pers di Indonesia. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran terjamin. Kemudian kita ke bab 3, sejarah pers. Sejarah media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik di Indonesia berkembang dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi. Adalah hukum pers, media cetak politik sangat mengabaikan dan sangat memberi porsi kecil sedikit kepada pers penyiaran. Ada dua menyoal tentang penyebab terjadi ketimpangan ketertinggalan dunia penyiaran. 1. Pers cetak lahir lebih dulu. 2. Sejak masa kemerdekaan media dikuasai pemerintah sehingga pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah. Kemudian sejarah media di Indonesia dimulai sejak abad ke-8, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan. Bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak koran pertama tahun 1744, maka sejarah dimulai sejak keluarnya peraturan hukum media. Isi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia sebagai berikut. Hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk menutup dan memberedel media. Hukum yang memberi kewenangan penguasa mengeluarkan atau mencabut izin dan mewajibkan media mendapatkan izin. Hukum media yang berisi jaminan kebebasan
sifat dapat dibagi dalam 3 periode sensor preventif, pemberedalan, dan kebebasan. Kemudian media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental adalah alat yang digunakan tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi kepada umum. Kemudian ke bab 4, fungsi pers dan ke bab 4 fungsi pers dan bab 4 fungsi pers dan kebebasan pers. Menyampaikan informasi untuk mendidik, menghibur, sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi pers di Indonesia sebagai media informasi punya kebebasan mencari dan menyampaikan informasi ke masyarakat sebagai media pendidikan, sebagai lambang ekonomi, kontrol sosial, dan juga hiburan. Kebebasan pers untuk mencari dan mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita ke bab 5, Dewan Pers. Pengertian Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dasar Hukum UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tugas dan fungsi menjaga kemerdekaan pers, mengawasi penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers, menjadi mediator terkait sengketa pers, etika, menghormati hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, menempuh cara etis untuk mendapat informasi, menghormati asas praduga tak bersalah. Sekian ringkasan dari pertemuan pertama sampai ke-7. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan tentang pers di bab 5 di pertemuan ke-7. Dibentuknya Dewan Pers di Indonesia bertujuan untuk memajukan pers itu sendiri, juga untuk menjaga kebebasan pers, mengawasi penyalahgunaan profesi, dan menjadi mediator jika terjadi sengketa pers. Dan kemudian tugas untuk mengembang tugas dan wewenangnya adalah tugas untuk mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers, dan wewenangnya mendampingi pers dalam bersama-sama menetapkan kebijaksanaan umum tentang pers. Kedua, mendampingi pers dalam bersama-sama menetapkan ketentuan lebih lanjut syarat-syarat tawaran pengusahaan pers. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.